berakhir dan hanya 3 kelas, dan rakyat hanya diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya untuk mendukung usaha dagang mereka. Selanjutnya tahun 1920, cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan tahun 1922, Taman Siswa lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial dibandingkan dengan pendidikan zaman sekarang. Nah, apa perbedaannya potret pendidikan Indonesia? Apakah perbedaannya dari zaman kolonial dengan zaman sekarang? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa perbedaan dari potret pendidikan Indonesia dari zaman kolonial dengan zaman sekarang? Zaman kolonialnya pilihan, kalau sekarang semua rakyat boleh sekolah. Nah, ya benar sekali Bu. Nah, pada zaman kolonial itu sekolah hanya didirikan untuk calon-calon pegawai. Nah, setelah itu setelah itu rakyat hanya diberikan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, bedanya dengan sekarang, kalau sekarang semua warga Indonesia itu mengecap pendidikan semuanya dan diwajibkan malah 9 tahun. Nah, itu perbedaannya. Nah, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini lahir tanggal 2 Mei tahun 1889. Nah, Ki Hajar Dewantara tersebut hari lahirnya atau tanggal lahirnya itu dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nah, di situ dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Dan Ki Hajar Dewantara itu adalah Menteri Pendidikan pertama di negara Indonesia. Nah, jadi pemerintah sekarang itu benar-benar mencanangkan program dari Ki Hajar Dewantara dan melalui program pendidikan guru penggerak dan Sekolah Merdeka Belajar. Nah, program dari Ki Hajar Dewantara, nah itu yang dilaksanakan sekarang. Nah, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, kita lihat dari pendidikan. Pendidikan ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, apa itu kodrat yang terdapat pada anak-anak? Ada Bapak Ibu yang tahu apa kodrat dari anak-anak tersebut? Nah, iya, sesuatu yang unik dari dalam diri anak tersebut. Nah, itu kodrat yang ada pada diri anak itu tersebut. Nah, anak-anak itu dia bermacam-macam, berbeda-beda dalam bakat, minatnya, dan tidak bisa disamakan. Nah, itu adalah kodratnya, kodrat anak-anak. Nah, selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, di sini bisa kita umpamakan petani. Pendidik itu sebagai petani, dan yang ditanam padi itu sebagai anak-anak. Nah, jadi pendidik, jadi tanaman padi itu tersebut ada yang berkualitas dan ada yang tidak berkualitas. Nah, jadi apabila bibitnya tidak berkualitas, tetapi petaninya itu memberikan lahan yang bagus, tanah yang subur, perairan yang bagus, dan matahari yang cukup, bibit yang tidak bagus itu lama-kelamaan akan bagus dia dan menjadi padi yang bagus. Nah, di situ maksudnya apa? Bagaimana Bapak Ibu? Nah, disitulah kita menjadi pamong bagi anak-anak tersebut. Nah, mulai dari
misalnya dia dari bibit yang tidak baik, nah kita memberikan pupuk, ya, memberikan pencahayaan yang bagus, pengairan, nah menjadikan anak tersebut menjadi baik. Nah begitu pula kalau bibitnya yang tidak berkualitas, bibit yang berkualitas, apabila bibit berkualitas tetapi dikasih pengairan yang tidak bagus, lahannya tidak bagus, gersang, nah bagaimana padi tersebut, Bapak Ibu? Iya, menjadi tidak bagus tanamannya. Nah selanjutnya, pendidikan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan ini satu lagi, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan. Ketahui Bapak Ibu, dulu pernah ingat nggak kalau kita mengibaratkan anak-anak seperti kertas kosong? Iya kan Bapak Ibu? Iya. Masih berlaku sampai sekarang? Masih. Nah yang sebenarnya itu, pengibaratan itu ada 3. Yang pertama, anak-anak sebagai kertas kosong. Terus yang kedua, yang negatifnya, anak-anak adalah kertas yang sudah tertulis tebal. Yang ketiga, anak-anak adalah kertas yang tertulis samar-samar. Nah, anak-anak yang kertas kosong, nah itu tuh sekehendak gurunya. Ya, sesuai dengan kehendak gurunya sendiri. Dia mau anaknya seperti ini. Saya mau siswa saya seperti ini. Nah, itu tidak dipakai lagi. Begitupun dengan anak yang sudah kertasnya tertulis tebal. Nah, maksudnya tuh ada kita bilang seperti ini, oh nak kabar ubah gaya itu dok, memanglah parangai pakai itu. Nah, itu juga tidak dipakai. Nah, sekarang yang kita pakai adalah kertas yang bertuliskan samar-samar. Nah, di situ tulisannya itu ada tulisan yang baik dan ada tulisan yang jahat. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu menebalkan tulisan yang baik dan menyamarkan tulisan yang jahat. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita hanya memakai kertas yang bertuliskan samar-samar. Nah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga mempunyai trilogi pendidikan, yaitu yang pertama Ki Ngarso Sungkulodo. Ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Nah, contohnya bisa saja kalau kita menginginkan anak-anak datang tidak terlambat, nah gurunya juga harus tidak terlambat. Nah, itu sebagai teladan. Selanjutnya Immanuel Mangunkarso, pada saat di antara peserta didik, guru harus memberikan motivasi dan inspirasi bagi anak-anaknya. Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Nah, inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Nah, jadi pendidikan ini harus terus berubah sesuai dengan zamannya. Nah, karena semua zaman itu ada tantangannya. Setiap zaman ada tantangannya. Sama seperti sekarang. Sekarang kita itu lagi pemerintah mencanangkan revolusi industri 4.0. Nah, itu yang tentang teknologi informasi. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus bergerak, harus berubah. Karena zaman itu berbeda. Jadi kita harus sesuai dengan zamannya. Nah, 3 kerangka perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Terus yang kedua prinsip melakukan perubahan, dan yang ketiga budi pekerti. Nah, kodrat keadaan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, contohnya pada kodrat alam. Misalkan ada daerah yang daerah
2022. Begitu pula dengan nanti Kabupaten Padang Pariaman tahun 2050, itu pun juga berbeda. Nah, itu jadinya. Jadi kita pendidikan ini harus berubah itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan begitu pun dengan peserta didik. Peserta didik ini kemampuan dalam dirinya berbeda-beda sesuai dengan zaman dan tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Terkadang kita sering bilang ke anak murid, bilang seperti ini, oh ibu dulu tak kahit kodol. Nah, dulu tidak ada yang seperti ini. Nah, jadi murid itu berbeda-beda dia setiap zamannya. Nah, itu yang kita harus bisa mengendalikannya. Seperti itu. Dan anak-anak ini itu unik. Dia beragam. Nah, fitrah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anak itu beragam. Nah, contohnya misalnya seperti planet. Planet Merkurius itu berbeda dengan planet Jupiter. Planet Merkurius pergerakannya kencang, sedangkan planet Jupiter pergerakannya lambat. Jadi kita tidak bisa harus menyamakan Jupiter harus seperti Merkurius. Tidak bisa. Nah, jadi itu adalah keunikan dari atau keberagaman dari anak-anak tersebut. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Nah, ini ada kontinuitas oleh. Nah, ini ada prinsip Bapak Ibu, ini ada prinsip melakukan perubahan, yaitu yang pertama kontinuitas, boleh bergerak maju ke depan, tapi tidak boleh lupa dengan akar-akar nilai budaya dari masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi walaupun anak-anak sudah teknologi informasinya mungkin lebih pandai dari kita, ya kan anak-anak, tetapi jangan menyimpang dari akar-akar nilai budaya dari masyarakat. Selanjutnya, konvergensi. Pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman, keunikan, dan memerdekakan pembelajar. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, kalau anak-anak itu beragam, kita tidak bisa menyamakan semuanya. Nah, selanjutnya ada budi pekerti. Nah, budi pekerti itu terdiri dari 4. Itu ada olah cipta, yaitu menajamkan pikiran, olah rasa memperkuat perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan raga. Nah, jadi tujuan guru di Indonesia itu yaitu memerdekakan peserta didik. Nah, itu. Jadi semua pembelajaran itu harus mengutamakan peserta didik. Nah, jadi ini dan menjadikan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, jadi nanti peserta didik itu sudah diwajibkan mempunyai profil pelajar Pancasila. Tampuk ya. Tampuk Proses dia ke pembelajaran ibu yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini sudah saya simpulkan. Yang pertama, yaitu memerdekakan dan berpusat pada siswa, terus fokus pada proses, bukan hasil. Selanjutnya, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan budi pekerti. Ya, betul. Nah, setelah saya belajar tentang profil pelajar, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengetahuan saya yaitu pendidikan menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Terus yang kedua, pendidikan yang berpusat pada siswa, pendidikan menumbuhkan kembang budi pekerti, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, dan perwujudan pelajar Indonesia sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
siswa harus pintar matematik. Padahal anak-anak tuh iya nggak bisa disamakan. Jadi Pak ini. Nah, selanjutnya menganggap siswa sebagai kertas kosong yang bisa diisi dengan keinginan sebagai guru. Terus harus menguasai semua materi ajar yang saya sampaikan. Menyamakan dengan zaman ketika saya bersekolah dulu, hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan media pembelajaran yang sederhana. Nah, selanjutnya, nah, apa yang berubah dari pemikiran kita setelah mempelajari modul ini? Siswa adalah kertas buram, menebalkan bagian yang baik dan menyamarkan bagian yang jahat. Selanjutnya, mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Nah, ini contohnya seperti kita bisa melakukan permainan sambil belajar. Atau ice breaking juga boleh. Contohnya saya pernah menerapkan ke murid saya itu belajar tepuk pagi. Nah, gimana ya Pak? Nah, seperti ini. Misalnya kita bilangkan pertama, kita akan bermain tepuk pagi ya anak-anak. Nah, sekarang kalau ibu bilang konsentrasi, terus anak-anak jawab konsentrasi dimulai. Karena ini tepuk pagi ini gunanya untuk memperkuat konsentrasi anak-anak. Nah, contohnya tepuk pagi itu 1 kali. Tepuk pagi. Tepuk siang itu 2 kali. Tepuk siang. Tepuk sore itu 3 kali. Tepuk sore. Nah, selanjutnya tepuk malam. Berapa kali Bapak Ibu? 4 kali. Acok. Enggak, kalau malam-malam Malam tuh kita bertepuk sih. bertepuk, nanti marah tetangga. Tepuk buat tepuk dong. Jadi, Alon-alonnya. cuma setengah. Nah, kita cobain dulu ya Bapak Ibu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, seperti itu. Anak yang dapat nanti kan ada tuh berapa orang. Kita tanya materi yang tadi, misalnya materi tentang magnet. Terus kita tanya, coba sebutkan beberapa macam magnet. Kalau dia bisa menyebutkan, berarti kita kembali ulang main. Tapi kalau dia tidak bisa menyebutkan jawabannya, kita suruh anak-anak itu ke depan menyanyikan tentang magnet tersebut bersama-sama, atau ada temannya yang memberitahu nanti. Nah, dengan lagu Potong Bebek Angsa sesuai dengan kreativitas mereka, tapi liriknya yaitu macam-macam magnet itu. Nah, misalnya contohnya ada bermacam-macam magnet kan, potong bebek angsa. Nah, iramanya potong bebek angsa, tapi liriknya bermacam-macam magnet itu. Jadi dia disuruh menciptakan lagu, lirik lagu dengan irama potong bebek angsa dan dinyanyikan sama-sama dengan teman. Nah, seperti itu contohnya yang bermain sambil belajar. Nah, Apalagi yang pada nyanyi. Banyak lagu kan lagi. nah Banyak lagu, banyak lagu. terima kasih, hanya sampai di sini sosialisasi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan presentasi saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Marlinda. Saya mengajar di kelas 5 SDN 13 Sintutu Begadang. Saya merasa bangga sekali terhadap rekan sejawat saya yang bernama Ibu Rizka Ramadhani, yang mana beliau telah berkesempatan menjadi calon guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Padang Pariaman, yang mana beliau sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Setelah melewati 1 bulan pertama di kegiatan ini,
Banyak sekali perubahan positif yang beliau tularkan kepada kami, khususnya rekan-rekan guru di SD 13 Sintu Tobagadang. Beliau membuka wawasan kami betapa bagusnya pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia. Proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, proses pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal tersebut menginspirasi saya untuk melaksanakan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara di dalam proses pembelajaran di kelas saya nanti. Nah, pesan saya khususnya untuk Bu Rizka Ramadhani, teruslah belajar dan berkarya. Semoga beliau dapat menjadi guru penggerak sehingga dapat menjadi agen perubahan bagi pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman ini, khususnya di sekolah kita SDN 13 Sintu Tobagadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgawa Yuda, siswa kelas 6 SDN 13 Sintu Tobagadang. Saya sangat senang belajar dengan Bu Rizka karena Bu Rizka sewaktu belajar mempunyai permainan. Saya sangat senang belajar dengan Bu Rizka. Saya sangat bisa memahami pelajaran yang diberikan Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka, semoga sukses menjadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.